Supaya kita mendapat berkat pada sore hari ini dengan renungan yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya Allah dan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada sore hari Sabat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami waktu untuk memuji nama-Mu dengan perkumpulan kami penduduk Eropa. Biarlah hari ini, saat ini, kami mendapat berkat daripada-Mu dengan membuka hati kami untuk mempelajari akan firman-Mu. Mau mendoakan juga para anggota penduduk Eropa supaya Tuhan berkati. Dan bila mana ada teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa hadir pada saat ini, Engkau Tuhan akan menjamah mereka. Dan bila mana mereka dalam pergumulan oleh karena keadaan sakit, kiranya juga Tuhan menyembuhkan mereka. Atau mereka ada kesulitan dalam rumah tangga, Engkau juga tahu kenapa mereka Tuhan mempunyai pergumulan, tetapi kami tahu Tuhan akan menyertai kami semua. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan doa ini sama Yesus yang sudah mati bagi kami. Amin. Baiklah, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana kita sudah membaca apa judul daripada renungan kita pada sore hari ini, yaitu ibadah yang benar. Sebagai ayat inti, kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 27. Demikian bunyinya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ditekankan di sini dalam ibadah kita tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa? Karena begitulah keadaan dunia sekarang. Ada begitu banyak godaan supaya kita jauh daripada Tuhan. Sebagai background atau dasar daripada pelajaran kita pada sore hari ini, kita bisa membaca Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Sekali lagi ayatnya kita baca sama-sama. Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh, membawa dia orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi pada waktu Yesus mengajar atau mengadakan KKR di daerah Galilea sana, ada 3 rombongan yang hadir di situ. Rombongan pertama ialah orang Farisi dan ahli Taurat.
Itu satu bagian. Bagian yang kedua adalah rombongan orang lumpuh. Dan yang ketiga adalah para pengikut Tuhan Yesus, yaitu anggota jemaat. Jadi tiga golongan. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka yang bertugas di Ka'bah untuk menjaga 10 hukum itu tetap dipelihara dan merencanakan cara-cara supaya orang Yahudi mematuhi dengan seksama isi. Oh, tunggu, kok mati saya punya apa ini? Coba lihat dulu situ. Oke, bisa. Ada sesuatu gangguan? Oke. Sekali lagi. Jadi, siapa kita orang Farisi? Orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka yang bertugas di Ka'bah untuk menjaga 10 hukum itu supaya tetap dipelihara, dan mereka itu merencanakan cara-cara supaya orang Yahudi mematuhi dengan seksama isi dari 10 hukum itu. Juga supaya mereka jangan salah gunakan atau salah melaksanakannya. Itulah orang-orang Farisi. Bahkan Yesus pembuat hukum juga mereka jaga supaya dia tidak melanggar hukum Taurat itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah pengacau, penghujat Allah, dan mereka ingin membunuh dan melenyapkan Yesus. Di dalam perkumpulan atau waktu Yesus mengadakan KKR di tempat Galilea ini, Yesus tidak bisa mengajar dengan leluasa. Bayangkan kalau kita mengadakan suatu ceramah, ada banyak mata-mata atau musuh-musuh yang siap menangkap kita kalau kita mengadakan atau perkataan salah sedikit. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Ya. Kenapa hal ini terjadi? Sehingga Yesus diikuti kemana dia pergi, kapan dia mengadakan kesalahan. Hal ini terjadi karena bangsa Yahudi sudah kapok, di mana di Babylon mereka sudah berada 70 tahun lamanya sebagai hamba, dan mereka sudah sadar bagaimana sakitnya kalau melanggar hukum Allah. Mereka yang keras kepala. Nabi Ezra dan Nehemia sudah mengajarkan dan menekankan supaya tetap setia pada perintah Allah. Jadi mereka menurut hukum Tuhan dengan seksama. Tapi bagaimana mereka menurut hukum itu adalah secara ritual, bukan dengan spiritual. Mereka hanya takut kalau mereka masuk ke tempat yang seperti yang sudah terjadi kepada mereka di Babylon, karena begitu sakitnya di tempat pembuangan. Tafsiran orang jauh Faris ini juga adalah tafsiran tanpa bimbingan Roh Kudus, sehingga mereka hidup dengan kaku dan tidak tahu bagaimana sebenarnya beribadah. Rombongan kedua yang ada atau hadir pada waktu Yesus mengadakan pengajaran, yaitu ada yang kita lihat, satu rombongan orang kedua adalah orang lumpuh dengan dia punya pembantunya atau sahabatnya yang mencari kesembuhan sebab mereka sudah mengetahui dan mendengar bagaimana kuasa daripada Tuhan Yesus itu. Mereka percaya bila mana pergi menjumpai Tuhan Yesus, mereka akan mendapat kesembuhan. Tetapi sewaktu mereka tiba
di tempat Yesus mengajar, tempat itu sudah penuh, tidak ada lagi jalan untuk masuk. Kemungkinan besar penjaga pintu di situ sudah menyuruh mereka untuk pulang. Tetapi rombongan daripada orang lumpuh ini adalah orang-orang yang benar dan orang-orang benar-benar sebagai sahabat mau berkorban supaya teman mereka ini yang sakit ini mendapat kesembuhan. Jadi tidak bisa masuk, mereka berunding. Salah satunya ialah mereka mengambil keputusan untuk masuk bertemu dengan Yesus adalah dengan cara masuk dengan sesuatu cara yang tidak biasa, yaitu mereka harus masuk melalui atap rumah. Bayangkan bagaimana orang yang sakit masuk ke satu rumah melalui atap rumah. Saya rasa inilah hal yang pertama sekali dan tidak pernah kita dengar di dunia ini orang sakit dibawa ke tempat penyembuhan dari atap rumah. Ya. Hal ini terjadi yang orang yang masuk ke suatu tempat melalui atap rumah hanyalah pencuri atau pemadam api kebakaran. Itu saja yang biasanya masuk ya. Tetapi inilah orang-orang benar yang mencari kesembuhan dari Yesus dan sahabat yang benar. Tidak memikirkan malu untuk menolongkan temannya, tidak tahu apapun akan terjadi, tetapi mereka mau masuk, mau bertemu dengan Yesus. Tidak ada halangan, walaupun halangan itu ada, mereka cari dan mau betul-betul mau bertemu dengan Yesus. Dan rombongan ketiga adalah para pengikut Yesus yang tetap mau mendengarkan khotbah. Tapi orang ini sudah banyak mendengarkan nasihat atau pengajaran Yesus. Mereka tidak mengerti untuk diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Mereka hanya pergi, tetapi tidak dapat mengerti melaksanakan apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dalam pengajaran-pengajaran itu. Jadi, apakah aplikasi daripada ketiga rombongan ini? Ya. Mari kita pikirkan pelan-pelan coba. Ya. Apakah kita termasuk kepada orang atau suku daripada ahli Taurat itu? Kita pintar mengetahui apa isi Alkitab, kita banyak bisa mengikuti diskusi-diskusi dan memberikan jawaban dan pelajaran yang tetap yang bagus. Tapi mereka itu bukanlah pelaku. Mereka hanya pendengar. Pada saat ini kalau kita lihat ada banyak orang yang tetap rajin ke perbaktian di gereja aktif, tapi tidak ada kasihan dalam hidupnya. Hanya mereka hidup untuk dirinya sendiri. Dan inilah, apakah ini ibadah yang benar? Mengetahui, tapi tidak bisa melakukannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah yang dapat kita buat? Apakah kita hidup hanya untuk sebagai gong atau saluran yang pergi setiap saat dan ke perkumpulan dan aktif menolong, tetapi mereka mempunyai kehidupan yang kosong. Di dalam kebaktian kita sehari-hari, ada kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yang mengatakan, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Kita sering atau
mengatakan doa ini. Tetapi ada, ya, tapi masih ada orang yang menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain atau dalam pikirannya atau dalam catatannya, tidak pernah melupakan akan kesalahan orang lain. Orang-orang ini adalah kita sebutkan orang pembohong langsung kepada Tuhan. Dia berdoa tidak tahu apa yang dikatakannya. Sebab doa yang dilakukannya adalah ritual setiap saat, setiap pagi. Mungkin dia setiap hari bisa mengatakan dua Tuhan Yesus ini 2-3 kali sehari. Tetapi itu adalah sebagai ritual. Itu dikatakan bukanlah ibadah yang benar. Bila ada orang yang berbuat kesalahan sengaja atau tidak sengaja, bukanlah kita dendam. Karena mendendam itu adalah penyakit bagi diri kita sendiri. Kita yang menderita. Mungkin orang yang berbuat kesalahan bagi kita itu, dia tidak tahu, dia senang-senang aja. Ya. Tetapi kita sendiri yang diam-diam menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saya baca sekali lagi ini. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita tidak mau disebut penipu diri kita sendiri. Kalau tidak, kita juga bisa disebutkan orang yang bercermin, sudah pergi ke cermin, sudah lupa mukanya, atau lihat di cermin, tidak membersihkan kotoran yang dalam mukanya. Itulah orang yang beribadah. Tidak benar. Di dalam ada satu cerita katanya, apa ini benar saya tidak tahu. Ada seorang pendeta yang sangat pintar berkhotbah, dan bila mana dia berkhotbah, orang dengan tekun mendengarkan khotbah daripada pendeta ini. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang buka ponselnya, tetapi di rumah Bapak pendeta ini adalah Bapak yang kejam kepada anak-anaknya dan kepada istrinya, kepada keluarganya. Dia sangat kejam. Ya. Hingga pada suatu waktu, sewaktu khotbah telah selesai, sudah menyalamin orang, pulang, kemudian anaknya datang membawa koper. Dan pendeta ini bertanya kepada anaknya, hai anak, mau kemana kau pergi? Ya, tanyakan kepada anaknya. Kemudian anaknya menjawab, wah, saya mau tinggal di gereja. Karena Bapak di gereja sangat baik, sangat mencintai semua manusia. Di rumah kami tidak bisa tahan karena bila mana kami di rumah bertemu dengan Bapak, maka kami tidak dianggap sebagai manusia. Kami hanya mendapat marahan atau cacian daripada Bapak, katanya. Demikianlah seorang pendeta yang pintar berkhotbah, seperti gong, tidak bisa melakukan yang sebenarnya. Atau apakah kita termasuk rombongan yang membawa orang sakit, yaitu membawa kepada Yesus orang-orang supaya mendapat selamat. Seperti kita lihat, dengarkan tadi, bahwa mereka betul-betul mau menyelamatkan teman mereka itu dan mencari jalan. Mereka tidak mau langsung menyerah. Walaupun disebut mereka itu tidak normal, tetapi bukanlah fanatik.
di dalam kehidupan kita. Apakah kesempatan yang ada bagi kita bila mana kita menolong seseorang, bila mana kita lihat agak susah, maka kita langsung berhenti dan meninggalkan. Hanya katakan, saya doakan saja katanya. Tapi hanya berkata, saya doakan. Apakah didoakan? Kita tidak tahu dengan yang sebenarnya. Atau yang selanjutnya, apakah kita termasuk golongan orang yang ketiga yang kita sebutkan tadi, pengikut-pengikut Yesus. Ya. Pengikut Yesus yang menghalangi orang datang dekat pada Yesus karena kelakuan mereka. Bagaimana kelakuan kita di dalam kita punya komunitas, dalam tempat pekerjaan kita. Kalau mereka tahu kita ini adalah anggota daripada gereja Masehi Abad ke-7, tapi kita punya kehidupan bukanlah seperti pengikut-pengikut Yesus. Kita adalah penghalang orang yang mau datang kepada Yesus. Inilah manusia-manusia egois yang berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, mari kita ambil waktu untuk berpikir supaya kita mengadakan satu kesempatan mengubah cara hidup kita. Seperti yang kita ketahui dari nyanyian, bahwa kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan adalah untuk melayani Tuhan atau manusia selama kita masih kuat. Dan saat ini saya rasa sudah kita dengarkan bagaimana kehidupan atau cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sudah bisa disebut pengikut Tuhan yang mengadakan ibadah yang besar, yang benar. Ya. Manusia yang takut akan Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan, inilah waktunya supaya kita memeriksa diri kita sendiri. Dalam saat ini kita boleh mengadakan satu pertanyaan terbuka, boleh dijawab langsung atau kapan-kapan bisa didiskusikan. Ya. Pertanyaannya, apakah perlu di gereja ada tata tertib di dalam perbaktian kita yang seperti tertulis dalam Habakuk 2 ayat 20. Tuhan ada di dalam bait yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Marilah kita melihat keadaan peribadatan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus di gereja kita. Sebelum kita melihat masuk kepada keadaan gereja kita sendiri, kita lihat dulu bagaimana orang-orang Islam masuk ke masjid. Mereka punya pakaian yang cocok untuk beribadah. Sepatu jalanan tidak boleh dimasukkan dipakai ke Ka'bah. Mereka ada sandal yang khusus atau pembalut kaki masuk ke masjid. Mereka tunduk di lantai menyembah Allah dan tidak ada yang ribut. Mereka sangat khidmat menyembah Allah di masjid. Kalau kita teruskan lagi, kalau kita lihat di gereja Katolik, bagaimana mereka masuk ke Ka'bah atau ke gereja. Sebelum mereka masuk, mereka mencuci tangan dahulu. Kemudian berdoa, tidak ada yang bicara. Mereka berdiam masuk ke Ka'bah Allah. Apakah mereka ini kita boleh tiru? Atau bagaimanakah kita? Ya, kita sebutkan bahwa kita di tempat perbaktian kita, apakah kita bisa dicontoh
atau kita mencontoh orang-orang yang lain. Di dalam kebaktian kita, kita melihat pada saat ini banyak yang bawa minuman ke gereja. Bahkan di gereja ada tempat untuk menyuap makan anak-anak. Di Eropa, di gereja Protestan, di Protestan, pakaian di atas lutut atau celana pendek bagi laki-laki sudah biasa. Tetapi bagi gereja Katolik, tidak ada orang yang pakai celana pendek untuk masuk ke gereja. Atau waktu minta doa adalah waktu-waktu memperbaiki pakaian atau ambil cermin lihat atau perbaiki make up. Saya tidak tahu apakah saya percaya di antara kita tidak ada demikian. Atau bagaimana sikap kita waktu berdoa? Apakah sikap kita waktu berdoa? Tangan kita di kantong atau di mana saja. Tetapi kalau kita masuk di kantor dan menghadap seseorang, kita tidak mungkin tangan kita hanya di kantong saja, tapi kita memberikan hormat kepada yang kita hadap. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Banyak juga umat yang Kristen sambil membuka tangannya seolah meminta berkat kepada Tuhan. Ini adalah suatu hal yang baik. Di gereja kita juga banyak hal gini. Mereka membuka tangan, meminta berkat. Ya. Ini adalah suatu kebiasaan-kebiasaan baik. Kita sering menyanyikan lagu-lagu yang kita katakan di hadapan hadirmu. Hai bangsa-bangsa Tuhan, dan ketahuilah olehmu. Kita nyanyikan ini, tetapi kita tidak mempunyai satu perhatian dengan spiritual kita. Hanya kita menyanyikan, tetapi pikiran kita tidaklah di nyanyian itu. Oleh karena itu, apakah yang kita buat? Apa yang kita buat? Saya akan baca di dalam uh, Habakuk, maaf, di Yakobus 1 ayat 25 disebutkan di sini, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada saat ini atau hari ini, kita mendengarkan bagaimana ibadah yang benar. Dan kita sudah dengarkan atau baca dalam firman Allah, bagaimana sikap kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana ibadah kita setiap saat kita boleh melihat diri kita sendiri. Bila mana kita belum mencapai peribadatan yang penuh dengan spiritual, mari kita berusaha meninggalkan peribadatan yang hanya sebagai pertunjukan saja. Kita mendapat kekuatan dan benar-benar berdoa kepada Tuhan supaya dengan ritual itu kita lepas. Jarak antara ritual dan spiritual hanyalah doa saja. Mendapat atau minta kekuatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di hari-hari yang depan kita ini supaya kita lebih suci atau lebih dekat kepada Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan kiranya memberkati kita dalam ibadah kita setiap saat dan selanjutnya sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Pak Dahlan untuk renungannya.